Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan al-hadis sebagai metodologi hukum Islam, di mana hadis dari segi statusnya sebagian dalil dan sumber ajaran Islam, yang mana menurut jumhur ulama yaitu menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Hal ini ditinjau dari segi wurud atau disebut juga segi qat'i. Sedangkan hadis kecuali yang berstatus mutawatir sifatnya adalah zani al-wurud. Oleh karena itu, yang bersifat qat'i pasti diawalkan daripada zani relatif. Karena ulama al-Atsar tersebut menetapkan 4 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran, di mana yang pertama yaitu bayan at-takir, yang kedua bayan at-tafsir, yang ketiga bayan at-tasri, yang terakhir yaitu bayan an-nasa, di mana bayan at-takir tersebut juga disebut dengan bayan at-takid dan bayan isbat, yang berarti menetapkan, memperkuat apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua bayan at-tafsir, di mana bayan at-tafsir tersebut yakni penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan persyaratan ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak, memberikan penentuan khusus ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Misalnya hadis Rasulullah SAW, bagaimana sholat yang benar yang harus yang diikuti. Yang ketiga bayan at-tasri, di mana bayan at-tasri tersebut juga disebut dengan bayan ala Alkitab Al-Karim, bermaksud mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu bayan an-nasa, di mana bayan an-nasa mempunyai arti yang bermacam-macam, yaitu al-ibtal, membatalkan, al-ijalah, menghilangkan, atau at-tahwil, memindahkan. Menurut pendapat yang dapat dipegang, dari ulama mutaqaddimin, bahwa bayan an-nasa ialah adanya syarat yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada, karena tersebut ada dalilnya, di mana dalil tersebut mempunyai nama dalalah al-hadis, di mana dalalah al-hadis ini terbentuk menjadi 2 bagian. Yang pertama dalalah qat'i, di mana dalalah sunnah qat'i merujuk pada hadis yang mempunyai derajat dan kepastian yang tinggi dalam al-hasanat matan, dan pengertiannya hadis ini menjadi hal penting dalam menentukan hukum dalalah hadis. Yang kedua dalalah zani, di mana dalalah sunnah zani merujuk pada hadis yang mempunyai derajat yang rendah dibandingkan dengan dalalah sunnah qat'i. Hadis ini tetap diakui dan dijadikan sumber dalam memahami ajaran Islam, namun tidak dijadikan acuan utama dalam menentukan hukum.